Ya, teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Ini adalah poin ketujuh ya, atau tutorial ketujuh dari 14 poin tutorial yang akan saya hadirkan ke teman-teman, yang bisa teman-teman nonton berkali-kali di YouTube. Silahkan kalau tidak mengerti diulang lagi, diikuti, dipraktekkan secara pelan-pelan di YouTube sambil di pause sambil dipraktekkan gitu ya. Oke, kita langsung ke materi pertama, itu ada di poin 7 ya teman-teman. Coba zoom. Ada membuat teks dengan word art, membuat equation, ada juga membuat fasilitas MS Word gambar ya, dan membuat dokumen dengan format teks dan gambar. Oke, kita mulai dari word art dulu ya. Ini word art itu yang mana? Kita coba telisik dulu yang mana. Oke, ini kita pembahasan yang kemarin. Poin, ada table, membuat table ya. Ada membuat header dan footer nih ya. Udah. Kita masuk ke halaman baru aja deh. Nah, caranya teman-teman, word art itu ada di mana? Word art itu ada di mohon maaf, ada di insert. Ada di insert ya teman-teman, ada di insert. Terus dia di bagian paling kanan ada word art namanya. Kalau diklik dia langsung menampilkan beberapa tampilan, beberapa pilihan cara membuatnya ya, cara warna dan stylenya masing-masing. Misalnya kita mau coba pilih, langsung pilih aja nih. Misalnya kita pilih yang biru gini ya. Nah, dia langsung ada teks di sini, teman-teman. Nah, langsung ada teks di sini. Silakan teman-teman mau apa dulu. Ini mau biasanya sih jadiin judul ya di atas gitu ya. Misalnya proposal, event, uh, event, misalnya apa, event tahun baru gitu ya. Nah, ini gimana nih pilihannya? Silakan, ini di sini boleh diedit-edit stylenya. Tadi kalau di sini ada pilihannya ya, kalau yang di sini nih. Nah, ini tinggal teman-teman kalau masih ngubah masih bisa, atau teman-teman mau ngedit dari sini bisa juga. Shape fill, di sini ada shape fill, bisa diisi misalnya mau warna biru, kuning, ungu gitu ya. Nah, ungu jadi begini sih dia ya. Nah, atau enggak teman-teman mau ngubah ininya, ada outline-nya ada di sini. Ini warna hitam, bisa menjadiin warna hijau bisa, atau isiannya mau jadiin warna kuning juga bisa. Terus di bagian ininya ada efeknya, tambah glow, tambah reflection, tambah shadow, tambah bayangan gitu ya. Atau 3D rotation nih biasanya nih bagus nih. Coba yang gini ya. Oh, nggak terlalu ngefek dia ternyata. Kadang-kadang dia ada yang bisa, ada yang tidak gitu ya. Atau glow-nya ini bisa diubah tuh ya. Nah, jadi agak nge-glow gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia teks sebenarnya, tapi formatnya itu kayak gambar, teman-teman. Maksudnya apa? Jadi dia tuh bisa kita size gini. Tuh, kan biasanya kalau gambar juga sama tuh dimasukin jadi gini juga. Itu ya. Dia ada di tadi di insert, ada di namanya word art, nanti keluar yang beginian nih. Itu ya. Nanti tinggal silakan teman-teman edit warna, ada outline-nya garis luar, ada namanya juga efeknya ya, ada efek shadow, ada efek glow gitu ya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, adalah membuat naskah dengan equation. Equation ini apa? Ini adalah salah satu bentuk penulisan yang biasanya teman-teman temui di
mana? Di soal matematika, teman-teman. Ya enggak? Soal matematika itu ada di soal matematika tuh di mana? Biasanya kan ada banyak tulisan tuh, tulisan seperti 1/2 atau soal-soal misalnya di bagian atas, di bagian bawah. Itu ada di mana? Sama seperti yang tadi, masuk ke insert lagi. Di insert itu ada di bagian paling kanan, ada namanya equation ya. Nah, maksudnya memasukkan rumus-rumus gitu ya. Ini kan ada kelihatan tuh kan rumusnya yang ribet gitu ya. Ada yang tanda kurung, ada tanda pangkat, ada tanda apa tuh ya, sangkar gitu ya. Nah, coba kita klik. Nah, pasti klik yang keluarnya begini nih pilihan di atasnya. Nah, begitu. Nah, tinggal di sini dia langsung tersedia ada tab equation here gitu ya. Misalnya kita mau, kalau ini misalnya langsung aja misalnya x tambah 1 gitu ya. Nah, kalau gini ya udah langsung gitu ya. Tapi misalnya gimana x tambah 1/2 gitu ya. X tambah 1/2 kan nggak bisa langsung kedua gitu ya. Caranya itu kita masukkan dulu aja. Caranya ada di sini nih, fraction. Nah, ini dia ada pilihannya teman-teman. Ini ada yang begini bentuknya, ada yang begini bentuknya, ada yang begini bentuknya. Nah, begini nih biasanya kan bentuknya. Misalnya kita mau gini aja deh. Nah, tuh dia langsung tersedia begini. Oke. Tinggal kita isi deh. Misalnya tadi mau 1/2 gitu ya. Nah, itu kan langsung jadi ya. Nah, jadi tinggal teman-teman mau tambah-tambah lagi bisa. Misalnya mau dikali. Nah, ini kali, ada tanda kali, ada tanda sama dengan, ada tanda lebih kurang, ada tanda lebih besar lebih kecil gitu ya, ada tanda panah. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ini sudah ada pada umumnya ya. Ini ada yang beginian, ini tinggal radical ya, atau pangkat gini, misalnya 1, misalnya 5/2 gitu ya, 5/2. Nah, di sini aja tinggal ngisi. Ini tadi kita hapus. Ini 5/2. Nah, gitu ya. Ya tinggal mengikuti gini aja. Sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini ada kayak paling radikal gini ya. Atau enggak gini atau gini. Ini tinggal kita ubah-ubah aja nih. Misalnya di sini. Nah, tuh. Tinggal masukin aja. Misalnya gini, ini ada 3-nya di sini, misalnya 3 tambah 9 gitu ya. 3 tambah kurang 9 tambah kurang 10. Nah, terserah teman-teman mau buat yang gimana ya, sesuai kebutuhan. Misalnya teman-teman nyambil guru matematika ya, guru les matematika atau guru matematika atau suka matematika, atau dibutuhkan matematika, biasanya penulisan matematika di administrasi bisnis ya, biasanya mungkin ada hitungan-hitungan gitu. Nah, ini caranya begitu. Tinggal di bagian tadi insert, di bagian paling kanan tuh ada namanya equation. Nanti sudah equation, dia langsung menyediakan kotak seperti ini. Nanti tinggal di bagian desainnya tinggal boleh diubah-ubah seperti ini di bagian desain ya. Kalau diubah-ubah sesuai dengan keinginan, biasanya sudah disiapkan di bagian sini nih. Sudah nampaknya sudah tersedia semua lah ya untuk rumus-rumus yang paling ini. Tinggal dicoba teman-teman bagaimana. Teman-teman, di sini malah sudah ada template-nya nih. Nih kalau tulisannya agak ribet-ribet ya, tulisan soal pada umumnya kan begitu. Nah, ada sin kostan gitu ya, ada lain-lain gitu ya, sin kostan. Nah, banyaklah teman-teman, silakan boleh dicoba masing-masing, dipraktekkan gitu ya, kalau teman-teman ada kebutuhan untuk menulis rumus-rumus gitu. Oke, kita melanjutkan ke
Poin selanjutnya adalah membuat gambar dengan fasilitas MS Word. Membuat gambar ya teman-teman, bukan memasukkan gambar. Jadi membuat gambar itu bagaimana? Dia ada di bagian insert lagi. Di sini ada pilihan pictures. Oke. Kita klik misalnya ya. Coba ntar kita tutup dulu sebentar ya. Nah, dia di bagian bawah sini. Coba kita ke bagian bawah ini. Kita klik ke bawah sini ya, biar bagian kosongnya. Kita pictures, klik tadi insert terus pictures. Silakan teman-teman mau pilih yang mana gitu ya gambarnya. Ini saya coba ada gambar-gambar pilihan saya aja. Misalnya sini saya mau masukin gambar ada gambar-gambar yang gitulah ya, gambar-gambar orang, misalnya gambar ini. Tinggal pilih gambarnya sesuai folder yang teman-teman mau ya. Terus insert, pilih gambarnya, tinggal insert. Tuh, udah hadir gambarnya di sini. Ini ya. Tuh gambarnya langsung hadir di sini. Ini gimana caranya? Ini kan terlalu gede ya, untuk satu halaman gitu ya. Caranya, misalnya kita mau kecilinnya di mana? Nah, kecilinnya itu ada di bagian kanan bawah atau di kiri bawah. Sebenarnya semua poin ada nih ya. Coba kita zoom. Nah, dia ada di sini nih teman-teman. Ada di bagian sini. Dia kalau kita panahin, kita arahin ke sini teman-teman. Ini dia kalau kita ngeklik, kita bisa kecilin. Oh maaf, ini terlalu nggak kelihatan ya. Nah, kalau kita arahin ke sini, nah itu dia berubah. Terus kita klik tahan, dia bisa kita kecilin ya. Nah, itu ya. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman, ukuran gambarnya berapa gitu ya. Oke, jadi begitu teman-teman. Untuk gambar tadi ya, ada di ujung kanan bawah gini. Boleh digeser, diklik ya sampai berubah akun seperti ini. Tinggal digeser-geser gitu ya. Nah, di sini ada, oh maaf, itu tadi poin yang bawah ya teman-teman, maaf nih. Membuat dokumen dengan format teks dan gambar, bukan yang ini ya, bukan gambar dengan fasilitas MS Word. Tapi poin yang bawah ini memasukkan format teks dan gambar. Nah, kalau sudah ada gambar begini, kan biasanya kita mau ngasih keterangan nih di bawahnya. Ini saya coba delete dulu ya. Atau saya cut dulu. Nah, misalnya di bawah sini tadi saya gambar tadi ya. Nah, ini gambar tadi kan misalnya kita mau ngasih keterangan. Nah, karena tadi gambarnya sudah di sini, biasanya itu ada tanda yang begini nih, kedap-kedip gini kan. Ini tandanya adalah tempat awal mengetik kita. Jadi caranya kita enter aja ke bawah, klik enter ya. Nah, tinggal misalnya keterangan aja, silakan di bawah mau ngasih keterangan apa, misalnya gambar seorang bapak gitu ya, seorang bapak-bapak. Nah, terserah gitu ya. Atau ini itu nampaknya udah sih gitu aja ya. Silakan teman-teman kalau mau ngasih keterangan gambar, silakan di bawahnya aja ya, langsung di enter gitu ya. Udah, nanti misalnya mau masukin gambar lagi bisa, misalnya kita masukin gambar lagi deh. Insert pictures, jangan online pictures. Pictures, terus misalnya masukin gambar apa lagi. Saya ada gambar misalnya seperti ini ya, tinggal dipilih. Nah, ada gambar seperti ini kan kegedean nih gambarnya ya kan, kegedean nih. Kita kecilin aja nih, ini bagian ujung kanan bawahnya.
tinggal diklik, digeser ke tengah jadi kecil ya. Tuh udah, tulis aja lagi, kita klik di sini ya, biasanya tuh klik enter. Udah, misalnya 2 orang laki-laki gitu ya. Udah, silakan gambar apa saja sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya. Oke, nah ini poin sebelumnya tadi, maaf kelewatan, saya salah kasih tauin. Membuat fasilitas membuat gambar ya, bukan memasukkan gambar tapi membuat gambar, itu ada di sini teman-teman. Insert lagi, ada namanya shape teman-teman. Nah, ada namanya ini shape. Tadi di insert ya, di insert lagi. Terus di bagian shape namanya teman-teman, shape. Ketik klik. Kalau kita klik, nah keluar nih banyak pilihan-pilihan gambar ya. Silakan dipilih sesuai kebutuhan teman. Ada tanda panah, ada tanda kotak-kotak begini gitu ya, ada tanda panah begini. Silakan dipilih. Misalnya kita mau buat tanda panah, biasanya suka buat arah gitu ya, misalnya misalnya gini nih, tanda-tanda panah begini, kita klik ya, coba ya, kita klik yang tanda panah gini. Nah, dia langsung membuat kursor kita itu berubah jadi kayak tanda plus gitu ya. Ini karena kita mau mencoba langsung klik tahan, terus kita seberapa besar ingin gambarnya ya, kita klik tahan, baru kita besarin aja ke arah kanan. Nah, sesuai kebutuhan teman-teman, mau besar, mau kecil, mau agak melebar ke kanan gitu ya. Karena dia udah jadi langsung gambar-gambarnya ya. Misalnya mau tambah lagi gambar, misalnya mau tanda petak ini ya, nah tinggal dipilih aja, misal segitiga deh, segitiga. Nah gini, oke gitu ya teman-teman. Silakan mau diubah-ubah, mau dipilih-pilih. Ini misalnya ini warna biru ya, awalnya kita misalnya pilih ke warna kuning atau ke ini, tinggal ubah aja nih di shape fill. Fill itu kan isi ya, shape itu shape-nya atau bentukannya. Misalnya mau warna merah, nah tuh berubah warna merah ya. Misalnya garis luarnya mau kita tambah warna biru, bisa, tapi nggak terlalu kelihatan. Gimana cara biar yang memperlihatkan lebih tebal? Shape outline itu dipilih weight-nya. Nah, ini the weight atau berat dari garisnya itu bisa kita tebelin. Nah, itu ada pilihannya ya. Misalnya kita 3 nih. Nah, itu jadi lebih kelihatan kan? Shape-nya kita ubah lagi ke warna hijau deh. Nah, hijau. Tuh, ya kan? Nah, ini misalnya kita mau buat kayak tanda masuk gitu ya. Ini gimana caranya? Ini kita klik kanan. Ini kita bisa ubah-ubah ya teman-teman, arah dan ukurannya. Tadi ada di sini seperti biasa, ada di sini nih. Nah, ini kita ukurannya besar kecil, silahkan mau diubah lagi atau diputer. Ini bisa diputar, di bagian sini ada kursornya, digeser ke sini ada kayak tanda muter gitu ya. Kita klik, kita tahan, terus kita putar aja ke sini, mau ke bawah misalnya ya, ke samping kiri juga bisa, ke kanan, ke atas kanan bisa ya. Silakan kebutuhan teman-teman arahnya kemana ya. Nah, silakan ini mau diisi, misalnya kita mau menunjukkan jalan masuk atau menunjukkan arah gitulah ya. Ini klik kanan, mau kita masukkan teks di dalamnya gitu ya. Nah, kita klik kanan shape tadi, kita ada add text dalamnya. Klik aja. Misalnya nih, arah arah angin. Nah, udah dia ada teks di dalam shape ini ya. Silakan misalnya diubah lebih besar teksnya di home tadi ya. Ini kita gedein. Kita tadi bold. Nah, udah tuh. Jadi dia apa namanya, shape dengan teks di dalamnya gitu ya. Jadi tadi di bagian insert ada shapes, ini bisa dipilih yang mana aja sesuai kebutuhan teman-teman. Ada garis, bahkan ada
smile gini, ada tanda larang begini, ada tanda petir, matahari, bulan tuh ya. Berbagai macam teman-teman. Silahkan boleh dipilih. Silahkan boleh di ini ya, misalnya nih ada begini nih, misalnya gini. Nah, tuh biasa sering dipakai nih kayak gini. Terus edit text misalnya murah, nah, atau diskon. Nah, biasa gitu kan. Nah, silahkan teman-teman kreasikan sendiri. Mau yang mana silahkan dipilih. Mungkin cukup sekian teman-teman. Sudah 7 tutorial yang saya buat sampai dengan saat ini. Karena mohon maaf, poin 7 ini atau tutorial 7 ini adalah sampai dengan mid semester. Jadi nanti setelah mid semester itu akan ada yang namanya kita belajar namanya PowerPoint ya teman-teman. PowerPoint itu boleh kalau yang belum ada diinstal PowerPoint kalau bisa di atas 2013 atau di atas 2010 versinya, karena itu versi yang paling mendekati dengan versi terbaru ya. Dia sudah ada fasilitas-fasilitas atau tampilan terbaru dari Microsoft Word atau Microsoft pada umumnya ya, Microsoft Office pada umumnya. Silakan di-download untuk Microsoft PowerPoint. Dan ini sudah berakhir kita belajar Microsoft Word-nya sampai dengan 7 tutorial sampai dengan mid semester atau tengah semester. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai dengan 7 tutorial. Silakan dipraktekkan, dipahami. Kalau belum paham, belum bisa, boleh ditanyakan ke saya atau boleh bekerja sama dengan teman atau kakak kelasnya atau siapa saja yang mengerti Word, atau silahkan diulang-ulang lagi videonya, bisa di pause, bisa diulang videonya sampai dengan teman-teman mengerti. Mungkin cukup sekian, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan teman-teman sudah mau belajar dan mau mencoba untuk berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas selama ini. Terima kasih dan cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial depan, pertemuan depan.